Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas apa sih definisi dari sistem operasi. Menurut Silberschatz, Galvin, dan Gagne, sistem operasi pada dasarnya adalah sebuah program yang mengatur hardware dari sebuah komputer. Nah, selain itu, jadi ini ada fungsi pertama, mengatur hardware dari komputer. Kemudian dia juga menyediakan dasar bagi aplikasi dan program untuk berjalan ya. Ini fungsi kedua. Dan yang ketiga adalah sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara pengguna komputer dan hardware komputer. Ini fungsi ketiga. Saya jelaskan dulu fungsi pertama, di mana sebuah sistem operasi itu mengatur hardware komputer. Misalkan kita punya sebuah komputer ya, atau laptop lah. Dan kita punya mouse di sini. Nah, ketika user atau pengguna itu menggerakkan mouse, maka sistem operasi itu akan membaca data yang dikirimkan oleh mouse, kemudian dia baca data dulu, setelah itu dia akan memproses data tadi ya. Setelah diproses, sistem operasi akan menggerakkan kursor yang ada di layar ya. Nah, misalnya user itu mengklik di sini ya. Dia mengklik tombol kiri. Maka mouse-nya akan mengirimkan data kepada komputer, dan dari hardware komputer sistem operasi akan membaca data tersebut ya. Setelah itu sistem operasi akan meneruskan data klik tadi ya ke software yang ada di layar. Misalnya ada sebuah tombol OK, maka sistem operasi akan meneruskan klik tadi ya ke tombol OK. Contoh lain pengontrolan hardware oleh sistem operasi adalah misalnya ketika kita ingin mencetak sesuatu dari Microsoft Word, maka kita akan menekan tombol print di Word. Kemudian MS Word akan mengirimkan perintah ke sistem operasi. Setelah itu sistem operasi akan mengontrol printer melalui sebuah software yang disebut dengan driver. Nah, setiap hardware itu pasti memiliki driver. Nah, jika tidak, dia tidak akan berfungsi. Selanjutnya, driver dari printer ini akan mengontrol printer tersebut. Misalnya memasukkan kertas, menggerakkan head printer, menyemprotkan tinta. Nah, sehingga pada akhirnya apa yang kita cetak itu bisa muncul pada sebuah kertas. Ya, kira-kira seperti itu fungsi pertama sebagai pengatur ya, atau yang mengatur hardware dari komputer. Untuk contoh kedua, yaitu sebagai dasar bagi aplikasi untuk berjalan. Maksudnya seperti apa sih? Nah, kita tahu bersama bahwa sebuah laptop ya, laptop yang anggaplah ini masih kosong. Bayangkan saja kalau masih kosong baru dibeli, tidak terinstall Windows ataupun Linux atau sistem operasi lain, maka kita tidak akan bisa menggunakan laptop ini. Kan tidak akan bisa diinstal misalnya Google Chrome. Itu tidak akan bisa diinstal di sini, ataupun diinstal Microsoft Word, itu tidak akan bisa diinstal di sini ya. Jadi aplikasi itu intinya adalah aplikasi apapun itu butuh keberadaan sebuah sistem operasi agar bisa berjalan, gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan lebih simple lagi ya. Jadi di dalam sebuah sistem operasi di dalam sebuah komputer ada sistem operasi, dan di atasnya sistem operasi ini berjalanlah aplikasi-aplikasi. Gitu ya. Misalnya Chrome, kemudian ada MS Word. Jadi ini adalah fungsi kedua dari sistem operasi.
sebagai platform atau media bagi aplikasi untuk bisa berjalan. Nah, pada fungsi ketiga, di sini disampaikan bahwa sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara user atau pengguna dengan komputer hardware. Ya, dari contoh pertama saja sebenarnya sudah jelas sih bahwa sistem operasi itu berfungsi sebagai perantara. Karena di sini ketika misalnya kita menggerakkan mouse, maka sistem operasi lah yang akan bertugas untuk membaca data dari mouse tadi dan mengkonversinya menjadi gerakan-gerakan yang ada di layar. Nah, di dalam buku sistem operasi, ketiga fungsi dari sistem operasi ini digambarkan dalam diagram seperti ini ya. Jadi ini adalah hardware, di mana di sini ada mouse, keyboard. Ini kan alat input ya. Dan ada alat output misalnya layar gitu ya. Nah, sistem operasi berjalan di atas hardware. Kemudian di atasnya sistem operasi berjalanlah aplikasi gitu ya. Nah, ada satu lagi di sini kita bisa melihat bahwa pada diagram ini ada user 1, user 2, user 3 dan seterusnya sampai user N. Nah, kalau kita di Windows mungkin bingung ya. Kok bisa satu komputer digunakan oleh lebih dari satu orang? Apa tidak salah ya? Iya, kalau kita menggunakan Windows yang profesional dan di bawahnya ya, di bawah profesional, Windows Home Edition dan seterusnya, itu memang tidak akan bisa melakukan login bersamaan. Tapi kalau kita menggunakan Windows yang namanya versi Enterprise, maka satu komputer itu bisa melayani beberapa user sekaligus. Jadi caranya gimana? Jadi misalnya laptop atau komputer, ada orang login di sini ya, menggunakan komputer yang ini, yang laptopnya. Kemudian user yang lain itu bisa menggunakan komputer yang sama dengan cara connect ke kabel jaringan dan yang menjalankan yang namanya remote desktop. Sehingga satu komputer dengan cara seperti ini, satu komputer itu bisa digunakan oleh lebih dari satu user ya. Jadi pada umumnya sistem operasi itu mendukung lebih dari satu user. Nah, kalau di Linux ini otomatis langsung bisa karena Linux dari dulu memang mendukung multi user. Sebenarnya di Windows ini cuma masalah lisensi saja ya. Jadi Windows profesional itu memang tidak mengizinkan lebih dari satu orang untuk menggunakan satu komputer. Oke, saya cukup sampai di sini penjelasan mengenai definisi sistem operasi. Sampai jumpa pada materi berikutnya.